Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen belanja daerah. Saya sebagai moderator Yana Agustin dengan anggota kelompok saya, Kiki Kurnia, Rita Komangadeni, Randy Wanda, dan Lili Kasari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Berasal dari bahasa Yunani, autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Sedangkan desentralisasi yaitu salah satu asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Apa yang terjadi jika pelaksanaan tidak beriringi dengan desentralisasi fiskal? Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan daerah Indonesia, sebab desentralisasi fiskal merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat penciptaan kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai pendapatan potensi daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal, masih terdapat kendala terkait pendapatan PAD, korupsi, pengawasan dari pemerintah, dan kurangnya peran serta masyarakat. Nah, dapat dibayangkan apabila suatu daerah tidak dibarengi otonomi daerah dengan desentralisasi fiskal, kemungkinan bermasalah atau kendala-kendala yang lebih kompleks. Artinya, kebijakan desentralisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang demokratis dan memberikan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik, menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintah untuk memperluas otonomi daerah, dan pada beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas tantangan dan kendala dalam pelaksanaan OTDA bagi pemerintah daerah. Jawabannya adalah yang pertama, tantangan yang pertama yaitu konsistensi pemerintah dalam bidang hukum dan pembuatan peraturan yang sulitnya melakukan harmonisasi antara undang-undang pemerintah daerah dan undang-undang yang terkait. Yang kedua yaitu persepsi sepihak daerah mengenai kewenangan yang lebih mementingkan daerah sendiri. Yang ketiga yaitu kerumitan pengelolaan hubungan dan kewenangan dalam antar daerah. Yang keempat adalah antar kolaborasi elit dan pengusaha dan mengeksploitasi daerah guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang keempat ini. Yang kedua salah anggaran. Yang ketiga masalah pelayanan publik. Cukup sekian dan terima kasih. Apakah negara maju melaksanakan OTDA? Dan apa yang menjadikan OTDA dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya? Negara maju tidak melaksanakan otonomi daerah dikarenakan di setiap negara maju sistem pemerintahannya sudah terkendali, dan juga jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak membuat negara maju tidak melakukan otonomi daerah. Karena otonomi diperlukan apabila pemerintahannya kurang terkontrol dari pusat. Jadi otonomi itu diperlukan jika negara itu tidak dapat memantau setiap sudut daerahnya. Apa yang menjadikan OTDA dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Pemberian otonomi kepada daerah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik.
Apakah ada negara yang tidak melaksanakan otonomi daerah, namun Pemdanya tetap maju dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Menurut kelompok kami, negara yang tidak melaksanakan otonomi daerah adalah negara federal atau negara serikat, karena negara federal tidak menganut sistem desentralisasi, di mana pada sistem ini pemerintah pusat memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, atau yang lazim disebut di Indonesia sebagai otonomi daerah. Sistem desentralisasi diterapkan pada negara berbentuk negara kesatuan. Hal ini diperkuat dengan definisi otonomi daerah menurut Bagirmanan. Ia mengatakan bahwa otonomi daerah adalah subsistem negara kesatuan. Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian dan isi otonomi adalah pengertian dan isi negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerahnya berada langsung di bawah kendali pemerintah pusat, sedangkan negara federal, pemerintah daerahnya berada di bawah negara bagian, di mana pemerintah pusatnya tidak langsung memiliki kendali atas pemerintah daerah. Namun, perlu ditekankan bahwa negara bagian bukanlah pemerintah daerah dari sebuah negara federal dikarenakan negara bagian memiliki kedaulatannya sendiri. Nah, daerah otonom dengan negara bagian memiliki perbedaan mendasar, yaitu daerah otonom mempunyai wewenang yang terbatas dan mempunyai tanggung jawab terhadap pemerintah pusat serta bersifat sebagai suatu daerah, sedangkan negara bagian mempunyai wewenang lebih luas dan beberapa urusannya tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat serta bersifat sebagai suatu negara. Meskipun tidak menerapkan otonomi daerah, negara bagian pada negara federal atau serikat tergolong maju dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena dalam konsep negara federal memiliki wewenang khusus dalam mengatur pemerintahan negara bagian tersebut. Contoh negara federal antara lain Amerika Serikat, Australia, India, Jerman, Malaysia, dan Swiss. Terima kasih dari kelompok kami. Saya Ikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.